Makanya kita akan ngebahas tentang kepemimpinan. Nah, menurut kalian tuh pengertian kepemimpinan itu apa sih? Dari Arya. Nah, menurut gue kepemimpinan itu adalah sifat yang ada dalam diri manusia. Nah, kepemimpinan itu secara garis besar juga bisa dijelaskan tentang si pemimpin itu atau cara memimpinnya. Udah, simpel itu. Nah, kalau menurut Bram, Kalau menurut gue kepemimpinan tuh suatu jiwa di dalam diri seseorang yang dimana dia tuh mampu memimpin suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik. Ya lebih ke bagaimana pemimpin tuh bisa mempengaruhi orang. Maksudnya? Kayak kepemimpinan tuh suatu jiwa yang dimana bisa mempengaruhi seseorang untuk tujuan yang spesifik. Bagaimana menunjukkan ke orang lain nih kalau kita tuh punya jiwa kepemimpinan? Oke, apaan? Bilang? Bagaimana menunjukkan ke orang lain kalau kita tuh punya jiwa kepemimpinan? Bagaimana? Menurut gue sih cara nunjukinnya nggak perlu ditunjukin sih, please, sumpah. Orang lain yang nilai kita gitu, maksud gue. Jadi lu cukup kayak ngobrol lu enak ke orang gitu, ngerti nggak maksud gue? Jadi lu misalkan lu pemimpin yang baik nih ya. Nah, lu nggak perlu keluar nih bahwa lu itu pemimpin yang baik. Udah santai aja gitu. Lu ngobrol enak sama orang. Lu ada menyelesaikan masalah di sini gitu. Ada masalah di masyarakat lu selesain gitu. Berbuat baik sama orang. Udah cukup gitu aja gitu. Kalau menurut gue. Kalau Bram gimana, Bram? Kalau menurut gue cara nunjukin lu punya jiwa pemimpin tuh kayak ya lu sadar akan potensi dalam diri lu kalau lu punya jiwa pemimpin, terus lu tuh punya pikiran yang logis dan kayak pikiran lu tuh cepat kan dalam tadi kata lu tegas, kok sekarang logis? Kok ganti sih jawaban lu? Ya. Pemimpin juga harus tegas, Kak. Harus tegas. Oh gitu. Iya, kalau nggak tegas ya mana ada yang mau ngikutin lo. Jadi nggak perlu pikiran yang logis, tegas doang. Harus logis, tegas, terus lo tuh bisa harus bisa menyelesaikan suatu masalah. Oh. Paham. Kayak kalau pemimpin nggak tegas ya buat apa? Kok lu nyindir gitu sih? Siapa? apa nih? Ada lah pokoknya. Udah lanjut lu. Next question. Nah, kenapa tuh dibutuhkan seorang pemimpin dalam berorganisasi? Bram duluan lah. Bram apa Bram? Kenapa Bram? Karena kalau satu organisasi nggak ada pemimpinnya, otomatis organisasi tersebut nggak terorganisir. Buat apa namanya organisasi kalau nggak terorganisir? Jadi pemimpin tuh perlu. Oh iya benar. Kayak lu tau kan kalau semua tuh jalannya barisnya. Nah, baris rapi. Kalau nggak ada pemimpinnya, ya kabur-kaburan. Dia bakal buyar ya. Kabur-kaburan. Iya benar. Next, ini jelaskan macam-macam kepemimpinan. Macam-macam kepemimpinan, emang ada? Apa? Ya. Diktator. Nah, diktator.
Nggak ada Pli. Coba Tuh pemimpin cari kejam. dah. Cari di Google. Itu tuh tadi Jenis pemimpin diktator gitu-gitu anjir. pemimpin tuh harus jujur. Nah, ini pertanyaan kedua sebenarnya. Bilang lagi. Pli nggak tahu Pli yang ini Pli. Ntar lu kata Ada di aja. Google. Macam-macam ada Jenis- 17 jenis- macam-macam kepemimpinan. Yang gue tahu cuma Jenis diktator gaya. sama baik udah dua doang. Pli. Iya, pemimpin jahat sama pemimpin baik. Ya Udah. udah dua aja Pli. Dua anak cukup. Ya, siap. Nah, jelaskan perbedaan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Gimana tuh? Kekuasaan itu menurut gua kayak jabatan. Kayak misalkan lu di suatu perusahaan, jabatan lu manajer. Nah itu artinya kekuasaan lu sebagai manajer. Nah ya Memegang tuh. kekuasaan sebagai manajer. Nah ya kekuasaan tuh apa sih ya istilahnya ya? Batas lu dalam bertindak di suatu organisasi. Misalkan lu manajer tuh, batas tindakan itu gede tuh, bisa nyuruh orang lah, lu bisa kemana-mana lah, gitu. Ya kalau kepemimpinan itu menurut gua sifatnya kayak yang awal tadi gue bilang, sifat manusia. Menurut lo Bram? Apa nih? Apa tadi pertanyaannya? Perbedaan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Kalau kekuasaan. Ya menurut lo? Kekuasaan sama kepemimpinan beda. Karena kalau kekuasaan tuh ya dia berkuasa tapi belum tentu dia bisa memimpin. Kayak kalau kekuasaan ya udah lu berkuasa atas suatu hal tapi belum tentu lu bisa memimpin suatu golongan. Kayak misalnya nih apa ya contohnya bolang nih. Menurut gua kekuasaan sama kepemimpinan itu beda karena orang yang megang suatu kekuasaan belum tentu dia bisa memimpin karena kekuasaan tuh itu hak atas suatu wewenang yang dia pegang. Sementara kalau kepemimpinan tuh ya jiwa dia dalam memimpin itu beda jadinya. Kekuasaan dan kepemimpinan itu beda. Jadi statement gue kurang tepat. Apa tuh? Coba. Statement gue tadi lu. Gimana menurut lo? 1 menit. Yes. Pertanyaan gue cuma segitu doang. Nah, udah segitu doang. Iya. Bram, ini nanya Bram, gantian Bram. Nah ya gimana Bram menurut lo? Gua nanya nih sekarang, misalnya di antara lu berdua nih, lu ada yang ditunjuk menjadi pemimpin suatu perusahaan lah, perusahaan kecil. Terus salah satu karyawan lu nih, dia nggak taat sama peraturan yang lu buat. Karena biasa tuh pemimpin dia juga pasti punya kekuasaan kan. Dia buat peraturan, terus karyawan lu nih dia nggak taat, tuh apa yang lu lakuin? Apa yang gue lakuin? Gimana ya? Kalau dia nggak taat sekali atau 2 kali ya gue biarin lah. Tapi kalau berkali-kali baru gue ajak ngobrol dulu. Lu ngapa sih bro kayak begini bro? Apa peraturannya terlalu ketat buat lu atau apa? Nah, ntar udah tahu dia kayak gimana, baru gue kayak buat penawaran sama dia. Ya udah, lu kalau nggak mau begini, tapi lu begini, ngerti nggak maksud gue? Jadi buat penawaran nih sama dia biar dia taatin peraturan gue. Gitu. Ngerti sih, tapi kalau menurut gue kayak
kalau lu kurang tegas dalam memimpin tuh itu bakal ngerugiin perusahaan lu kan, ya nggak sih? Iya bener. Tapi Iya. bener. Aduh, Tapi betul. penawaran di sini tuh, Kayak iya tertentu. Tapi penawaran di sini tuh yang susah, yang susah buat dia lakuin. Jadi mau nggak mau dia harus naatin peraturan gua, gitu. Ngerti nggak? Iya. mungkin kalau lu Pri gimana Pri? Kalau menurut gue sih kalau ada yang melanggar nih, gue kasih surat peringatan nih. Kalau 3 kali melanggar ya baru mungkin gue keluarin. Buset, tanpa tahu, Itu tindakan tegas. tanpa tahu Oh, dia kenapa gitu. dia pemimpin Tidak diktator tegas, berarti si Rapli. Jiwanya diktator dia. Bener. Oh, Itu ketegasan. Kesadisan itu, bukan ketegasan. Sumpah deh. Ntar lu kalau jadi bos, ntar nih gue gawe nih ya, lu jadi bos gue, nggak mau gue punya bos kayak gitu, minta ganti bos gue. Ya, lu jangan sampai ngelanggar dong, gue Gue harus patuh dengan peraturan perusahaan. lu kan, lu kan udah kenal gue. Ya mungkin melanggar 1 kali 2 kali mah nggak apa-apa dah, cuman kalau ke perusahaan baru nih, ya kalau surat peringatan dulu, kalau nggak berbicara dengan lisan, baru surat tertulis. I see. Ya menurut gue sih itu. Ada lagi Bram? nggak ada. Coba siapa yang mau nanya? Nah ini terakhir nih Pli. Satu pertanyaan nih buat lu pada nih. Ya coba. Berapa ya? Nih ada 3 pemimpin. Nah, Ini pemimpin. jawaban psikopat nih. Enggak, beda, sumpah. Ini ada 3 pemimpin. Pemilu nih. Hah? Pemilu. Bukan pemilu, enggak nih, ada 3 iya. pemimpin. Gua nggak usah sebut nama kali ya, apa sebut nama nih? ABC aja. coba. Ada si A pemimpin korut, si B Kim Jong Un. ya udah gue sebut nama ya, si Kim Jong Un 1, 2 Donald Trump, 3 itu si Jokowi. Nah lu berdua kalau pengen jadi pemimpin yang kayak gimana nih? Misalkan lu dipilih nih, kayak ngomongnya gimana ya? Lu milih siapa dah dari 3 ini? Dan kenapa alasannya? Kayak gue dulu nih. Mungkin kalau gue pengen gue pengen punya jiwa kepemimpinan kayak Kim Jong Un, tapi hati yang baik kayak Jokowi. Kayak gue tegas dalam. Nah, gue setuju sama Bram. Soalnya kalau menurut gue, kalau dibandingin sama Donald Trump tuh dia asas politiknya dia nggak ada. Soalnya dia cuma orang kaya yang jadi presiden. Kayak dia lemah gitu loh. Si Kalau Donald Trump, Jokowi ya dia kan udah berpengalaman tuh jadi gubernur Solo. Gubernur apa? Nah ya, gue lebih memilih Jokowi. Dia udah berpengalaman kan jadi wali kota, gubernur, sekarang presiden. Cuma menurut gue kalau Jokowi tuh dia kayak kurang tegas nih. Kayak misalnya sekarang lagi corona, dari pemerintah pusat ke bawahnya tuh kayak nggak terorganisir. Kayak Anies udah ngasih kebijakan ini dibatalin lagi sama Jokowi. Ya benar sih Anies juga, soalnya dia kayak miskomunikasi ya. Dia tuh kayak kurang tegas gitu loh Jokowi, kayak iya dia kurang tegas aja buat ngasih suatu peraturan ke bawahnya tuh, kayak ke masing-masing daerah. Iya sih benar. Tapi kalau gue lebih milih jadi Kim Jong Un. Lu mau tau nggak ngapa? Kenapa? Soalnya diktator lu. Gue bisa disembah ya sama rakyat gue. Sumpah, lu pernah ngerasain nggak disembah rakyat anjir? Itu kan Kim Jong Il kan? Kim Jong Il, bapaknya si Kim Jong Un. Bapaknya. Kim Jong Un aja yang jadi patung. Bapaknya yang sebagai dewa korut tuh Kim Jong Un. Oh, jadi Tuhannya bapaknya. Nah itu
tuh di sebagai pendiri Korut. Iya, tapi yang jadiin patung bapaknya, bukan si Kim Jong Un. Dua-duanya sih sebenarnya. Oh. Nah, yaudahlah, yang penting gue disembah udah. Lu berhala ya kan? Ya udahlah, gitu aja. Klik. Ada lagi? Sumpah nih kita perpanjang. Nih satu lagi aja dah, nih pertanyaan nih. Misalnya lu soal jiwa kepemimpinan di diri lu nih, lu sekarang lihat Indonesia yang kurang tanggap dalam menghadapi corona nih, gimana nih saran lu sebagai jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri lu? Ini kalang kabut anjir. Ya saran lu nih buat pemerintah pusat dan daerah supaya lebih tanggap. Kayak kan berita kayak kemarin nih tanggal 1 Jawa Barat PSBB dibuka, tiba-tiba dadakan diundur tanggal 4. Iya. Nah, saran lu tuh karena gimana nih? Miskomunikasi. Saran gue sih jangan kalau PSBB kan istilahnya kan kita mirip kayak lockdown gitu kan ya, di rumah terus gitu. Namanya jatuhnya kayak lockdown, ini bukan PSBB. Kalau PSBB itu kan kita kayak social distancing gitu, physical distancing, pakai masker, tapi tetap gawe gitu. Jadi ekonominya nggak ambruk banget. Gitu sih menurut. Terus istilahnya pemerintah punya forum kan gitu ya, forum yang buat ngomongin segala sesuatu gitu. Kalau istilahnya pemerintah punya forum kan, jadi istilahnya satu tujuan gitu, satu visi. Ada masalah di sini, jadi cepat dikelarinnya. Kayak nggak punya visi misi ya. Jadi setiap anggota daerah tuh berbeda-beda. Iya, nggak punya forum gitu buat ngobrolin, buat ngerebukin semuanya. Ada sih tapi beda-beda gitu. Jadinya ya beda-beda. Tapi lu tau Bosman kan ya? Bosman Mardigu. Siapa? Tahu. Bosman Mardigu. Bos gua itu. Jadi dia ini nyaraninnya tuh desa yang ngelilingin kota. Jadi desa tetap dibuka tuh. Nah, dicek dulu di desa nih pakai swab test. Nah, kalau daerahnya udah hijau itu dia tetap boleh kerja gitu, boleh berkebun, boleh nyangkul gitu macam-macam. Tapi bukannya kalau pakai swab test harus bayar ya pokoknya? Iya emang bayar. Tapi maksudnya kalau dari desa dulu gitu kan, kita kan semua kebutuhan pangan, kebutuhan sandang kan dari desa tuh datangnya. Nah, jadi yang di swab test itu desa dulu nih, baru kotanya. Nah, itu gimana tuh menurut lo pas kayak kejadiannya waktu di Malang, yang petani membuang sayuran Oh iya. ke kali. Nah, itu kan dari desa kan dia. Nah itu dia. Itu gue nggak tahu kenapa masalahnya tuh. Gara-gara kagak bisa nggak bisa distribusiin ke kota. Itu sebelum pemilu ya? Sebelum pemilu. Iya kan yang harga pangan turun. Iya, sayur dibuang. Baru-baru itu. Pas corona apa gimana? Masa sih? Iya, enggak. Coba dah. Wow. Gimana? Ngapain dibuang? Gue dengar. Petani sayur apa petani bayam? Petani sayur. Coba cari-cari. Tapi menurut gue kalau pemimpin yang paling tegas tuh ya Ridwan Kamil sama Anies. Sebenarnya Anies udah benar dia nge-lockdown Jakarta, cuma dia nggak punya kekuasaan. Nah ini nih bedanya nih, kepemimpinan sama kekuasaan. Kayak Anies dia punya jiwa pemimpin yang bagus, tapi dia nggak megang kekuasaan sepenuhnya, jadi kebijakan dia tuh dibatalin lagi sama pusat. Sebenarnya Jakarta awal-awal PSBB tuh udah kosong banget kan, seminggu 2 minggu.
Iya benar. Ngeliat nggak lo? Iya. Kayak udah ditekan banget. Cuma karena dia nggak punya kekuasaan, akhirnya dibatalin lagi dari pusat, terus rame lagi deh Jakarta. Kayak busway Mungkin- dibatasin. Mungkin pemerintah pusat tuh lebih memilih ke ekonomi kali ya. Enggak juga. Iya. Maksud gue seimbang gitu. Makanya diadain PSBB bukan di lockdown. Iya. Pemerintah tuh pengen neken kurva biar turun, tapi ekonominya juga nggak jatuh-jatuh banget. Imbang, bukan pada bingung kan. Iya. Cuma ya benar juga sih. Itu dia susah tuh. Lu kalau jadi pemimpin di Indonesia ya gitu, susah. Apa-apa pro kontra. Iya. Lu mau Wok, Iya. jadi wali kota Wok? Gue mau jadi orang mas-mas biasa aja gue. Buka Lu mau beli warkop. jadi wali kota beli? Gue pengen jadi orang bisnis. Nah, lu harusnya juga punya jiwa pemimpin kalau pengen bisnis. Iya. Buka warkop aja Pling, nggak usah punya. Itu emang akar enak ngobrol aja sama orang. Ngopi Pak, ya. Itulah. Oke, sekian podcast kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dah.